siap kehilangan fans gak? Soalnya kan banyak banget yang kayak kecewa apa yang Kenapa? Karena dia kan Dede udah disakitin. Itu kan hak setiap orang masing-masing ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau saya mah lebih terserah aja. Dan apa yang penting, insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan. Buat Dede Lesti, ini pesan nih dari Teteh ya. Kan kamu sudah mencabut laporan kan? Kamu sudah memaafkan suami kamu, sudah mencabut laporan, sudah peluk-pelukan, sudah berdamai. Jadi ya sudah, sekarang artinya kan kamu hidup baru lagi nih sama suami kamu nih, ya kan? Nah, semoga ini kita doakan nih, kan kita seluruh emak-emak se-Indonesia kemarin-kemarin ini kan sudah ngebelain kamu, sudah kasihan sama kamu ya, setiap saat, setiap detik kita ngelihat berita tentang kamu, ini kamu gimana di rumah sakit, terus kamu ngapain, aduh nih sekarang si Dede umroh, oh iya bagus lah, supaya pas dia pulang umroh mungkin ada keajaiban atau gimana, ternyata kamu kan pulang umroh langsung cabut laporan, ya kan? Gak masalah, itu hak kamu karena kamu memang masih cinta ya, masih bucin sama suami kamu, semua demi anak, gak masalah, itu hak kamu ya, kamu berhak untuk memilih jalan hidup kamu. Tapi nanti kalau suatu saat ya suami kamu kumat lagi, kamu dibanting lagi, dicekek lagi, dipukul lagi sama bola biliar ya, apa tahu jangan-jangan nanti besok-besok ditimpuk sama bola bowling, siapa tahu ya. Ya semoga jangan sih. Ya kamu harus diam ya, Dek. Nggak boleh nanti kamu huru-hara lagi, lapor sana, lapor sini, lapor polisi, buka aib suami kamu lagi ya. Kalau nanti kamu gebukin lagi, dicekek lagi, terus sambil kamu dimanfaatin, kamu dijadikan ATM berjalan buat dia, si suamimu itu, kamu masih tetap pontang-panting, kerja keras cari duit, ya kan? Ya sudah, kamu mendingan diam aja ya, jaga aib suami kamu ya, jangan sampai keulang lagi, laporan lagi ke polisi, ya, terus membuka aib lagi, ya kan? Membuka aib suami kamu lagi yang kedua kalinya. Dengan diem ya, nanti kalau sampai kamu dicekek lagi, dipukulin lagi ya, dijadikan sapi perah lagi, udah diem aja ya, jangan bikin pusing polisi, jangan bikin pusing emak-emak se-Indonesia. Kita udah sibuk mikirin harga-harga beras, harga-harga telur pada naik, daging ya, jadi jangan bikin pusing kita lagi, jangan bikin pusing polisi lagi. Udah nanti kalau udah dicekek, dibanting lagi, diem ya, diem ya Dek ya, jangan buka aib suami kamu lagi, tetap semangat ya, semoga suami kamu sekarang berubah sejak ini kan pelajaran nih buat suami kamu, siapa tahu dia kapok ya kan. Nah kita berdoa aja semoga yang terbaik buat Dede ya. Oke Dede Lesti. Kamu kenapa sih ikut campur urusan rumah tangga orang? KDRT kan urusan pribadi, bukan urusan publik. Mitos, kalau ada yang bilang KDRT urusan pribadi itu 100% salah, sebab KDRT adalah urusan publik. Kenapa? 1. WHO Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan. Kekerasan ini berdampak pada kematian, disabilitas fisik permanen, dan lain-lain, sehingga organisasi-organisasi level dunia menyatakan perlawanan pada kekerasan terhadap perempuan. Kalau organisasi-organisasi sedunia aja ikut ngurusin KDRT, maka kamu juga boleh ikutan. 2. Sejak 2004 Indonesia sudah punya UU PKDRT. Dalam UU ini dinyatakan KDRT sebagai pelanggaran HAM. Kekerasan verbal, psikis, ekonomi, dan kekerasan fisik diatur hukum pidananya. Kalau negara dan perangkat-perangkat negara aja ikut ngurusin KDRT, maka kamu juga boleh ngurus. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa pentingnya negara ikut ngurus KDRT? Pertama, anggaran pemulihan korban besar. Negara mengeluarkan anggaran banyak di sektor kesehatan untuk pemulihan fisik dan psikis korban. Lalu korban KDRT juga kehilangan produktivitas di tempat kerja yang tentunya juga bikin dampak gak bagus buat pembangunan. Kedua, jutaan anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga juga mengalami resiko kesehatan serius. Anak-anak ini jadi lebih sering sakit kepala serius, sakit pencernaan, gampang lelah, lesu yang berakibat pada penurunan energi, kapasitas mental, dan motivasi. Anak-anak laki-laki yang menyaksikan KDRT lebih berpeluang 2 kali lebih besar untuk menjadi pelaku kekerasan untuk pasangannya dan anak-anaknya di masa depan. So, silahkan edukasi orang-orang terdekat kalian untuk lebih peduli dan laporkan kalau ada KDRT di sekitar kalian. Lesti dan Bilar baikan, terus kenapa urusannya sama kalian? Dia mau baikan, dia mau berantem, dia mau bunuh-bunuhan, dia mau tonjok-tonjokan, terserah dia lah. Lagian kalian netizen mah aneh, orang udah rujuk disuruh
berantem. Sinting pada netizen Indonesia ini memang gila. Orang mau rukun disuruh dibilang settingan. Allahu Akbar, kalian tuh ya memang bener-bener. Bukan gue yang menjalani rumah tangganya, jangan tanya gue. Lesti dan Bilar tuh bukan my enemy, bukan musuh gue. Jadi tidak akan gue komentari yang buruk-buruk, paham? Kecuali dia musuh gue, baru gue mampusin. Enggak, adalah mereka berdua. Netizen, kalian hanya penonton yang selalu terpincut akan apa yang mereka lakukan ya. Jadi kalian rasakan. Pokoknya buat gue dua-duanya orang baik, dua-duanya tidak pernah buat masalah. Jadi tidak ada yang harus dikomentari. Dilema ya jadi selebgram ini. Nggak pansos, nggak dikenal orang. Awak mau ngomong katanya nanti turut campur, nggak turut campur, berseliweran terus. Ya namanya kita sebagai netizen juga kan selebgram ini. Jadi kayaknya gatel gitu mulutnya kok gak ikut komen. Bingung. Kalau segala sesuatu harus lari ke agama, pasti pembicaraan akan mati. Akan mati. Ya, kita kalau bisa udah dipijak, dilempar tai, segala macam pun disiksa, ya Allah itu harus, kalau kita ngikutin kata Allah ya harus maha pengasih, maha penyayang, ya harus mengampunin. Allah aja sudah sebanyak buih lautan dosa kita tak dimaafin. Apalagi hanya dengan KDRT kan gitu, dibandingkan dengan KDRT. Nah, cuman entok kalau berbicara itu nggak mau lari-lari ke agama. Karena pasti masalahnya akan mati gitu. Kita akan mentok gitu. Nah, kalau entok sih hanya bisa bilang ya kalimat kasarnya ya ilfil. Nengok Lesti ini ilfil gitu. Ilfilnya kenapa bilang? Pemaaf harus, tapi ya bagi entok harga diri juga harus ada secara logika gitu. Kita bisa maafin seorang laki-laki ya kalau maaf kata ya narkocoy, selingkuh, ya nggak berhubungan sama fisik kita disakitin ataupun anak kita dicabulin ya masih bisa dimaafin kalau hanya narkocoy sama selingkuh. Nah ini dia menyakiti fisik kita gitu. Kalau dengan alibi masih cinta, ya kita yang cinta dia. Nggak ada orang cinta seemosi-emosinya mau main tangan. Kalau hanya main tangan tertampar, tertolak, ya mungkin lagi dorong-dorongan, fun. Ini sampai udah mencekik, menyeret, membanting, sampai lebam, sampai biru. Tapi masih bisa dimaafin, ya entok hanya bisa bilang gini gitu. Jadi kalau Kapolsek masih semalam itu membawa Rizky Bilar ke depan untuk ditengok media, entok rasa cocok gitu. Walaupun Lesti katanya sesuai dengan Bapak Hotman Sitompul udah menelpon untuk damai ya. Damai nggak bisa dong hanya telepon nangis-nangis, Pak jangan dilanjuti, kami sudah damai gini nggak bisa dong. Harus damai secara hukum lah sebelum ada pemanggilan secara resmi, sebelum ada pengetikan secara resmi ya polisi berhak dong untuk masih menahan, menjumpakan ke media supaya apa ya? Supaya polisi kan juga butuh pencitraan kan supaya ya nampak mereka kerja gitu. Karena ini kan sifatnya publik nih, sifatnya Nusantara nih, diikutsertakan dalam masalah mereka. Jadi wajar dong kalau polisi juga menunjukkan bahwa dia juga sudah kerja, kan dia juga butuh naik pangkat gitu. Jadi Pak Hotman Sitompul kayaknya terlampau lebay dan gak segampang itu. Jadi kalau memang mau apa-apa ditelepon langsung diselesaikan, gak usah dilanjut, ya gak usah buat laporan gitu. Ya gak usah buat laporan gitu, karena gak segampang itu. Jadi entok setuju sama Polsek Jakarta yang mana itulah yang menarik Rizky Bilar ke depan pakai baju orange itu cocok banget. Dan untuk suami-suami yang lain kayak semangat ya untuk KDRT hanya. Saya sangat mencintai istri saya. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin menjaga istri saya. Wenteng cuk lek ngomong. Sakjane iki kowe ya kudu ngomong. Aku gak sengaja ngepuki bojoku. Tak pikir bojoku pinter kungfu. Kowe jane jelasno koyo ngono. Terus sakjane yo jelasno pisan, cuk. Andai dari awal aku gak ngerti lek bojoku gak iso kungfu, yo gak ngarep tak ajar bojoku. Terus sakjane kudune bojomu yo klarifikasi sing bener. Kudune bojomu jelasno koyo ngene, saya sengaja memaafkan karena saya ingin berguru lebih dalam lagi ilmu tenaga dalam. Karena saya merasa ilmu kungfu saya di bawah rata-rata suami saya. Dan saya memaafkan juga untuk membalas ngidek-ngidek ndase balik, ngidek-ngidek cangkeme balik. Lek kon ngekei alasan koyo ngono, netizen lumrah, Mbak. Penonton ndak akan kecewa. Kowe kok kurang wong lanang ganteng ae nang Indonesia iki, cuk. Bucin karo wong gateli. Sebobak sakarmu. Angel tuturanmu. Orangnya bareng-bareng, kalian yang pada sok tahu sama hidup orang, udah urusin aja diri kalian sendiri. Udahlah,
jangan ngurusin hidup orang. Kalian urusin hidup lu sendiri. Lesti, lu jadi bintang, lu jadi artis karena orang, karena netizen, karena seluruh rakyat Indonesia mendukung lu. Tanpa netizen dan tanpa orang, lu gak jadi apa-apa. Lu YouTube banyak followersnya, banyak subscribernya. Otomatis pendapatan you semuanya itu dari orang. Ya, awalnya kita respect ke you, tapi kesininya, aduh, oh my god, hidup penuh dengan drama. Hello, gimana you bisa sebesar ini kalau tanpa kita, kalau tanpa orang respect ke you? Hey, kamu nggak inget ya asal usul kamu gitu dari awal gitu ya? Kamu perlu dukungan. Jangan lupa ya SMS aku, ketik 1788. Ingat nggak waktu itu? Kamu butuh kita kan? Kamu butuh netizen, kamu butuh untuk nge-support you. Tapi kenapa kamu sekarang jangan ngurusin hidup orang? Public figure atau artis itu nggak akan besar tanpa netizen. Ingat, kamu harus menghargai netizen, harus respect dan kindness to netizen, okay? Jangan berkata seperti itulah. Kecuali you bukan artis, you seorang pengusaha, whatever people say about you. Kamu artis, kamu butuh yang namanya netizen, kamu butuh yang namanya orang, ya? Kamu mau followers atau subscriber kamu jadi 0? Terus kamu mau lagu-lagu kamu gak ada yang lihat gitu? Hey, thinking about that, okay? Bye. Om Kuat, gua pamit ya. Gue nggak jadi di sini karena bini gua nyabut laporannya dan gua boleh pulang. Oke Lar, selamat ya. Lu udah berhasil bikin kegaduhan dan berhasil viral dan terkenal kayak kita. Tapi jangan kau permainkan lagi hukum. Kasihan polisi lagi fokus ngurusin kita, lu malah nimbrung-nimbrung. Bilar, sebelum lu cabut pulang, nyanyiin dulu dong Om Kuat buat kenang-kenangan. Ayo atuh kakak, buruan kita pulang. Dedek teh tos kangen pisan ke kakak. Dedek tehnya sayang banget ke kakak. Butuhnya uang, gak butuh disayang. Butuhnya uang, gak butuh disayang. Butuhnya uang, gak butuh